Selamat pagi semuanya, selamat datang di YouTube channel Medal Lestigan. Ini adalah video yang ketiga dan pada video ini saya akan memberikan 3 tips belajar bahasa Inggris bagi pemula. Dan ini adalah cara saya belajar bahasa Inggris dan mudah-mudahan cara ini bisa membantu teman-teman yang saat ini mungkin masih baru belajar bahasa Inggris atau masih struggle belajar bahasa Inggris. Nah, saya untuk informasi, saya mulai belajar bahasa Inggris itu kelas 1 SMP. Saya tidak pernah TK dan saya SD tuh pindah 3 kali dan 3 kalinya tidak pernah mendapat pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya baru benar-benar belajar bahasa Inggris itu pertama sekali pada waktu SMP dan sekarang usia saya 39 tahun ya. Dan waktu SMP pertama kali masuk bahasa Inggris, saya ingat sekali pertama sekali masuk les pelajaran bahasa Inggris, guru saya sudah memberikan pelajaran tentang simple present tense and I don't know what it is. Saya nggak tahu apa itu present tense, apa itu simple, sama sekali tidak tahu dan saya kebingungan. Saya seperti orang bingung dan linglung, sebetulnya ini pelajaran tentang apa gitu. Nah, sejak hari itu saya bertekad bahwa saya harus bisa belajar bahasa Inggris seperti teman-teman saya, karena teman-teman saya sudah belajar bahasa Inggris dari SD, sementara saya tidak pernah belajar bahasa Inggris waktu SD. Jadi 3 cara inilah yang saya pakai. Nah, cara yang pertama adalah memperbanyak vocabulary sebanyak mungkin. Nah, waktu itu cara saya adalah mencari tahu bahasa Inggris apa saja benda-benda yang ada di sekitar saya. Jadi kalau saya lihat meja, bahasa Inggrisnya meja apa ya gitu. Atau kalau saya melihat payung, kira-kira payung itu bahasa Inggrisnya apa. Dan itu pada waktu itu tidak ada Google Translate, tidak ada internet, bahkan komputer di rumah kami saja tidak ada. Jadi saya betul-betul hanya mengandalkan kamus dan itu pun punya kakak saya gitu. Jadi saya hanya mengandalkan kamus. Jadi kalau saya lihat ada benda yang baru yang saya tidak tahu bahasa Inggrisnya apa, saya langsung cari di kamus gitu. Jadi itu adalah satu-satunya cara yang saya punya pada waktu itu. Nah, kalau sekarang kan tinggal ketik-ketik di Google udah ada gitu. Kalau dulu nggak ada seperti itu dan saya harus mencari tahu sendiri dan itu membuat saya mengingat kata itu dengan baik gitu, karena saya mengingat perjuangan saya mencari kata-kata itu dan menurut saya itu adalah salah satu cara yang paling efektif juga yang paling baik untuk mulai belajar bahasa Inggris. Jadi kita harus berusaha mencarinya secara manual. Sebab kalau kita cari dari internet, kita akan cepat melupakannya karena kita cepat cari. Tapi kalau kita cari dari kamus, kita akan mengingat bagaimana cara kita mencarinya. Nah, mungkin ini terdengar old fashion gitu ya. Mungkin ini terdengar sangat kuno caranya, tapi menurut saya itu adalah cara yang paling efektif juga yang paling baik untuk bagi para pemula yang ingin belajar bahasa Inggris. Nah, cara ini juga saya terapkan kepada anak-anak didik saya yang masih SD, rata-rata SD, dan melatih mereka untuk mencari kata-kata bahasa Inggris benda-benda di sekitar mereka dan mereka harus mencarinya di kamus, bukan di Google Translate. Pada awalnya anak-anak murid saya keberatan. Mereka bilang kan ada Google Translate, Miss. Kenapa kita harus cari di kamus secara manual? Tapi bagi saya itu adalah cara yang efektif untuk mengajar anak-anak bahasa Inggris sekaligus juga melatih kesabaran mereka di dalam belajar. Jadi menurut saya memperbanyak vocabulary dengan belajar dari kamus adalah cara yang paling efektif. Yang kedua adalah cara yang kedua yang menurut saya juga efektif adalah menemukan bidang-bidang yang kita sukai dan mencari tahunya di dalam bahasa Inggris. Nah, misalnya mungkin buat teman-teman yang suka hobi puisi. Nah, kira-kira kalau satu puisi ini diterjemahkan, kira-kira artinya apa? Gitu. Atau mungkin buat teman-teman yang suka lagu, ini lirik lagunya yang mana yang saya suka dan saya harus tahu artinya gitu. Jadi menemukan ketertarikan secara emosional terhadap hal-hal yang mungkin kita nggak tahu dalam bahasa Inggris. Nah, kasus saya pada waktu itu adalah saya pertama kali mendengar lagu Celine Dion, Because You Love Me, and saya mencari tahu kira-kira ini arti lagunya apa. Dan jangan lagunya ini artinya jorok gitu. Dan saya mencari tahu sendiri dari kamus, saya mempelajarinya sendiri. Saya
tidak dibantu, bahkan nggak tahu cara buka kamus pada waktu itu. Tapi saya memberanikan diri membuka kamus itu, dan saya menemukan arti dari lirik lagu itu satu demi satu kata saya cari di dalam kamus. Dan menurut saya itu adalah hal yang paling efektif. Nah, pengalaman yang lain adalah salah satu member BTS. I'm not a BTS ARMY anyway. Tapi saya melihat salah satu video dari BTS yang wawancara dengan Ellen DeGeneres. Dia mengaku bahwa dia belajar bahasa Inggris dari serial Friends. Dan pada waktu dia melihat serial itu dia tertarik, dan dia mulai dengan membuat subtitle in English. And then setelah dia fasih subtitle, dia hapus subtitle bahasa Inggrisnya, dan dia belajar bahasa Inggris dari serial itu. Jadi menemukan bidang-bidang yang menarik untuk dicari dalam bahasa Inggris itu adalah satu juga cara yang paling efektif. Nah, cara yang ketiga adalah berani bicara. Speak up. Even you wrong, just speak up gitu. Kita tidak akan pernah bisa belajar bahasa Inggris atau bahasa apapun tanpa pernah mengucapkannya. Percuma kita tahu vocab yang banyak, percuma kita punya tata bahasa grammar yang baik, tapi kita nggak pernah berani mengucapkannya. Jadi kita harus berani bilang, berani bicara meskipun itu salah, meskipun itu tidak benar secara tata bahasa, but at least you have to speak, because from you speak you know where is your wrong, where is your point gitu ya. Jadi harus berani bicara. Nah, kayak sekarang saya bicara, mungkin saya salah-salah bicara dalam bahasa Inggris, but at least I learn gitu. Karena kita tidak akan pernah bisa belajar tanpa melakukan kesalahan. Jadi berani bicara, berani mengutarakan apa yang kita mau bicarakan dalam bahasa Inggris. Meskipun awalnya kita salah, tapi at least kita punya kesempatan untuk belajar dari kesalahan itu. Begitu. Jadi itu 3 cara yang paling efektif untuk belajar bahasa Inggris menurut saya. Mungkin ini terdengar klise, mungkin ini terdengar kuno, mungkin ini adalah ribuan kali Anda mendengarkan cara ini. Tapi saya sudah membuktikan dan cara ini berhasil. Dan ini mungkin bukan cara yang satu-satunya cara yang terbaik, tapi ini adalah cara yang sudah terbukti sama saya bahwa dengan cara ini saya bisa belajar bahasa Inggris dengan lebih baik, saya bisa memahami pelajaran bahasa Inggris dengan lebih baik. So, let's learn. Jangan takut salah, jangan takut untuk mungkin kalau Anda salah Anda diejek, tapi itu jauh lebih baik daripada Anda tidak melakukan kesalahan dan tidak belajar apa-apa. Jadi tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris, tetap semangat untuk belajar, karena dengan belajar kita akan mempunyai kekuatan untuk merubah dunia. Thank you.